Surat menyentuh Jungkook kepada penggemar di Golden. Magnet BTS Jungkook baru-baru ini meluncurkan album solonya Golden. Album ini merupakan sebuah mahakarya yang telah lama ditunggu-tunggu oleh banyak penggemar. Ia memastikan untuk mengucapkan terima kasih kepada para penggemar melalui surat menyentuh yang tercetak di album itu. Halo, ini Jungkook. Album solo pertamaku, Golden, sudah beredar di dunia. Sejujurnya, aku tidak berpikir aku mempunyai rencana yang jelas untuk itu, tapi ketika single pertamaku Seven dirilis, semuanya menjadi kenyataan. Karena aku adalah seorang yang selalu bergerak, aku tidak memikirkan apa yang lebih baik atau apa yang lebih buruk. Tapi saat aku memulai promosi soloku, aku berpikir semuanya mulai terlihat. Meski begitu, aku masih tidak mengerti. Aku tidak bisa mengatakan bahwa album yang kamu lihat sekarang adalah sempurna, tapi menurutku itu adalah hasil terbaik dari kepercayaanku pada diriku sendiri. Meskipun ada bagian yang tidak sempurna, daripada berpikir aku bisa melakukan yang lebih baik, aku hanya berpikir ini adalah hal terbaik yang dapat aku lakukan saat ini. Ini adalah bagaimana aku akan tumbuh lebih banyak, aku akan menunjukkan sisi diriku yang lebih baik lagi di masa depan, kata Jungkook. Jungkook terus berterima kasih kepada setiap orang yang terlibat dalam albumnya. Dia mengungkapkan perasaannya dengan jelas, mengartikulasi janji masa depannya. Kuharap kamu menganggap album ini sebagai awal dari Jungkook sebagai solois. Saat aku mempersiapkan album ini, aku menerima banyak bantuan. Terima kasih kepada mereka yang menghabiskan waktu dan tenaganya untukku. Aku benar-benar bersyukur sebagai seorang pribadi, bukan sekedar seorang artis. Aku masih banyak kekurangan, aku sendiri mengetahuinya. Tapi aku yakin aku akan bersinar lagi di masa depan. Dan aku akan menjadi penyanyi yang bisa membalas mereka yang menghabiskan waktu berjam-jam untukku. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya karena telah mempercayai dan mengikutiku. Dan ARMY butuh waktu lama bagiku untuk mengambil keputusan tentang diriku sendiri. Selama ini terima kasih banyak telah menjadi sumber kekuatan di sisiku. Aku tidak akan pernah melupakannya. Aku akan menjadi orang yang lebih berkembang dari sekarang. Dan sebagai penyanyi, aku akan bekerja keras dan berkembang sehingga aku bisa menunjukkan sisi diriku yang lebih sempurna. Terima kasih banyak, percayalah padaku, aku akan membalas budimu, kata Jungkook. Sementara itu, Jungkook menolak undangan untuk tampil pertunjukan Suga The Day multiple time, tapi ada dua hal yang mengubah pikirannya. Meskipun Suga saat ini sedang menjalankan wajib militernya, dia dengan cermat mempersiapkan konten sebelum wajib militernya agar dapat dinikmati oleh ARMY saat dia pergi. Konten terbaru yang dirilis adalah episode baru dari acara bincang-bincang populernya Suchwita yang mempertemukannya kembali dengan tamu istimewa dan sesama anggota BTS Jungkook. Suga mencatat bahwa meskipun Magnet Group itu punya jadwal yang sangat sibuk, dia tetap setuju untuk tampil di pertunjukan Suga pertama dari 3 pertunjukan terakhirnya di Seoul pada Suga Tour Dunia Agusti The Day. Jungkook bergabung dengan Suga untuk membawakan Burn It featuring Max, dan keduanya memeriahkan panggung dengan bakat alami dan penampilan panggung mereka, membuat para penggemar senang dengan reuni mereka karena grup itu saat ini fokus pada aktivitas solo mereka. Meskipun Jungkook berhasil bergabung dengan Suga di atas panggung, anggota yang lebih tua dengan lucu menunjukkan bahwa Magnet BTS telah menolak undangannya untuk tampil berkali-kali. Suga penasaran kenapa Jungkook tiba-tiba berubah pikiran. Jungkook mengungkapkan ada 2 alasan kenapa ia akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Suga di atas panggung. Dia menceritakan bahwa dia menerima undangan itu untuk menunjukkan dukungannya pada Suga, tapi juga karena dia ingin melihat ARMY yang berharga di grup itu. Selama tur solonya, Suga juga ditemani Jimin dan leader RM. Suga mengungkapkan alasan dia ingin tampil di panggung bersama sesama anggota adalah karena sudah lama sejak mereka mengadakan konser. Suga dan Jungkook menambahkan bahwa perasaan dikelilingi oleh sorakan para ARMY yang tiada tara masih membuat mereka merinding. Suga mengaku menginginkan perasaan itu lagi. Pada akhirnya, Suga dapat berbagi pengalaman di atas panggung dengan 3 anggota lainnya, dan masing-masing anggota BTS berupaya untuk menghadiri konser solonya meskipun jadwal mereka sibuk, menunjukkan betapa para anggota peduli satu sama lain. Tak hanya itu, satu keahlian Jungkook yang menurut Suga tak terduga. Anggota BTS, Jungkook, merilis album solo pertamanya pada 3 November, mendapatkan tanggapan hangat baik dari penonton maupun kritikus. Album ini menampilkan satu sisi dari Magnet BTS sebagai penyanyi, karena di setiap lagu ia menampilkan warna vokal yang berbeda. Kisah-kisah di balik rekaman lagunya disajikan dalam perspektif yang berbeda dari yang lain.
Jungkook sebelumnya telah berbagi bahwa rekaman itu dibuat dalam waktu yang sangat singkat, yang berarti dia menjalani sesi rekaman yang intens untuk menyelesaikan semuanya tepat waktu. Saat tampil di acara YouTube Suga Suchwita baru-baru ini, dia membagikan beberapa detail lebih lanjut tentang proses tersebut. Dia mengungkapkan bahwa lagu dari albumnya Standing Next to You sebenarnya direkam hanya sehari setelah dia menyelesaikan rekaman Seven. Itu hampir merupakan keputusan spontan setelah produser Andrew Watt yang hadir selama rekaman Seven menawarkan untuk memainkan beberapa lagu lain yang telah dia kerjakan untuk Jungkook. Dari beberapa lagu yang dia mainkan, Jungkook menyukai Standing Next to You dan memutuskan untuk merekamnya. Dia membutuhkan waktu kurang dari sehari untuk mempelajari lagu itu dan dia kembali ke ruang rekaman keesokan harinya. Mendengar cerita ini, V yang ikut syuting untuk makan dadakan bersama para anggotanya terkesan dengan keterampilan Magne ini. Suga juga menyebutkan bahwa dari apa yang dia dengar tentang sesi rekaman solo Jungkook, dia menyadari bahwa anak bungsu mereka telah meningkat ke level yang berbeda sebagai vokalis karena kecepatan rekamannya yang luar biasa. Seperti yang dia sebutkan sebelumnya saat siaran langsung, Jungkook ingat bahwa dia merekam hampir 4 hingga 5 lagu dalam seminggu, mengerjakan 2 lagu secara berpisah setiap hari. Suga menebak bahwa dia mungkin merekam 9 jam sehari untuk mewujudkannya, tapi Jungkook membuat semua orang kaget mengatakan itu hanya 3 jam sehari. Suga tidak bisa menyembunyikan kekagetannya dan memuji Jungkook dengan pertumbuhannya yang tak terduga. Saat sang rapper mencoba menawarkan perspektif pada pemirsa untuk membuat mereka memahami betapa sangat cepatnya Jungkook, V mencegatnya dengan lucu mengatakan, "Aku merekam 1 lagu selama 3 hari membuat para anggota terhibur." Meskipun Suga menyebutkan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk merekam sebuah lagu juga mencerminkan pilihan gaya penyanyi, tidak dapat disangkal bahwa kecepatan Jungkook menunjukkan kemampuan vokal yang meningkat di tingkat berikutnya. Tak hanya itu, era Jungkook menyanyikan terobosan menurut Suga. Suga memuji Magne BTS ini saat mereka berbicara tentang kesuksesan promosi solonya menjelang perilisan album solonya baru-baru ini. Saat mendiskusikan bagaimana dia mengikuti aktivitas solo Jungkook, anggota BTS yang lebih tua itu mengenang saat dia pertama kali menyadari betapa vokal Magne BTS yang berbakat alami itu telah meningkat. Suga memuji Jungkook dengan mengatakan, "Kadang-kadang saat aku mendengarmu bernyanyi secara live, rasanya seperti kamu sedang melakukan autotune. Itu terjadi begitu saja pada suatu saat." Jungkook menanyai Suga, bertanya, "Suatu saat nanti?" Sebelum bertanya-tanya apakah itu terjadi selama promosi Dynamite BTS tahun 2020, Suga dengan bersemangat mengonfirmasi saat itulah dia menyadari perubahannya. Jungkook setuju bahwa dia meningkat selama era itu, dan Suga menambahkan bahwa Magne BTS itu seperti mendapat terobosan. Jungkook menambahkan, ia merasa masih mengalami terobosan hingga saat ini, dengan mencoba genre baru dan terus menantang dirinya sendiri. Suga menunjukkan bahwa BTS sebagai sebuah grup bukanlah artis yang terbatas pada satu genre saja. Ia menyimpulkan ketika ia masih muda, ia berpikir bahwa melakukan satu genre saja akan membuat suatu kelompok menjadi ahli. Tapi ia baru menyadari sepanjang karirnya bahwa para seniman tahu bagaimana melakukan segalanya saat ini. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.